Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai medication error ya. Medication error ini apa, kemudian terjadi di mana saja, bagaimana pencegahannya sebagai farmasis. Nah, medication error ini dapat terjadi di mana saja di dalam rantai pelayanan obat kepada pasien, mulai dari produksi dalam peresepan, kemudian pembacaan resep, peracikan, penyerahan, dan monitoring pasien. Di dalam setiap mata rantai ada beberapa tindakan, sebab tindakan mempunyai potensi sebagai sumber kesalahan. Nah, setiap tenaga kesehatan dalam mata rantai ini dapat memberikan kontribusi terhadap kesalahan. Jadi medication error itu kesalahan pengobatan. Kemudian nanti akan kita bahas peran farmasis dalam mencegah medication error, serta medication error ini mengutamakan patient safety, bagaimana keamanan dari pasien, jangan sampai terjadi kesalahan pengobatan atau medication error. Karena kita berorientasi kepada patient safety, maka dokter, farmasis, perawat, dan orang-orang yang terlibat dan tenaga kesehatan yang terlibat itu harus saling double check. Misalkan dokter jangan sampai dokter ini salah mendiagnosis, jangan sampai dokter ini salah dalam melakukan tindakan kepada pasien. Kemudian perawat jangan sampai hal-hal atau asuhan keperawatan yang dilakukan itu jangan sampai keluar dari diagnosis yang dokter berikan. Seperti itu. Kemudian di farmasis. Nah, farmasis ini jangan sampai nih si farmasisnya ini dia salah dalam menelaah resep. Dia baca resep salah, kemudian kalau misalkan menelaah resep aja salah, bagaimana yang selanjutnya kayak gitu. Nah, sehingga peran dokter, farmasis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, contohnya misalkan gizi, ini saling berkesinambungan. Semuanya ini berorientasi kepada patient safety, keamanan dari pasien. Kemudian untuk membuat suatu sistem yang baik di dalam suatu pelayanan kesehatan, ada namanya mega system. Ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Misalkan ada akreditasi rumah sakit ABC atau akreditasi paripurna bla bla bla. Nah, seperti itu. Kemudian ketika sudah ada mega sistemnya dari nasional, kemudian turun nih ke makro sistem rumah sakit. Rumah sakit harus, jika rumah sakit ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, rumah sakit ini dokter-dokternya, misalkan nih dokter-dokternya itu ketika mendiagnosis selalu tepat, kemudian ketika meresepkan selalu tepat sehingga banyak pasien yang sembuh dan sebagainya. Kemudian ada aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam akreditasi rumah sakit, karena dia kalau misalkan pengen mendapatkan kepercayaan pada masyarakat itu kan harus punya rumah sakitnya itu dia terakreditasi nggak rumah sakitnya kayak gitu, sesuai dengan program pemerintah ini tadi. Nah, kemudian dari makro sistem ini ada ujung tombaknya, yaitu pasien nanti yang akan menerima hasil dari mega sistem, makro sistem. Kemudian pasien ini akan safety seperti itu. Nah, mikrosistem dipengaruhi bahkan tergantung kepada sistem yang lebih besar. Jadi semua ini saling berkesinambungan. Sekarang kalau misalkan di farmasis, di apotek, di instalasi farmasi, apa saja sih kesalahan yang bisa terjadi? Salah satunya adalah ini. Kemasan mirip hanya beda dosis. Ini namanya look alike. Mirip sekali, ya kan? Velcox dengan Novartis. Ini namanya look alike. Kemudian mirip hanya beda dosis. Di sini sama-sama oros. Di sini look alike, sound alike. Ya kan? Mirip sekali, sangat mirip. Yang dibedakan hanya kekuatan sediaannya saja. Di sini 30 mg, di sini 20 mg. Ini juga
Lassa, look alike, sound alike. Cifrol 0,125 mg dan Cifrol 0,25 mg. Persis banget. Look alike, sound alike. Kemudian mirip, hanya beda dosis atau beda kekuatan sediaan. Moxic dengan Moxic Forte, sama seperti yang tadi. Kemudian sound alike, Lanoxin dengan Loxonin. Nah, kemudian ada Losec dengan Lasik. Ya, kalau kamu dapat rumah sakit nanti bekerja, itu yang resepnya itu elektronik. Jadi resep dokter nulis di suatu sistem, kamu farmasisnya itu tinggal, oh dokter ini meresepkan ini. Itu langsung terkirim ke komputer yang diinstalasi farmasinya. Itu enak, kamu nggak, insya Allah nggak salah baca dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan semua masih serba manual, perlu ditanyakan dan perlu dilihat diagnosisnya apa. Lanoxin itu untuk jantung, Loxonin itu untuk analgesik, anti rematik. Jangan sampai salah memberikan obat. Kemudian ada Losec dan Lasik. Lasik ini diuretik, Losec anti ulcer. Kemudian ada chlorpromazine dan chlorpropamid. Yang satu antiemetik, anti vertigo, yang satu anti diabetes. Kemudian ada diphenhydramine dan dimenhydrinat. Yang satu buat antihistamin, buat anti alergi. Yang satunya dimenhydrinat ini untuk anti emetik, anti vertigo, jelas beda. Kemudian ada Proza dengan Prozac. Yang satunya isinya ekstrak Echinacea, kemudian vitamin C dan zinc. Nah, kalau Prozac ini untuk antidepresan. Proza dan Prozac ini mirip ya, sound alike. Kemudian ada Lescol dan Lesicol. Kemudian ada Mevinter dan Metiver. Mirip sekali, yang satunya isinya asam mefenamat, yang satunya isinya adalah. Kemudian rantai pelayanan obat. Dari pabrik, pemesanan apotek, kemudian ada penerimaan, penyimpanan di gudang, kemudian didistribusikan. Setelah itu penyimpanan di ruang raci. Nah, kemudian penulisan resep. Setelah itu penerimaan resep, kemudian status dan data pasien, kemudian screening resep, pemberian etiket, penyiapan obat, dan pemanggilan pasien. Dari sini saja hingga ke pemanggilan pasien, ini kan banyak sekali step-stepnya. Bagian distribusi, jangan sampai nih distribusinya salah. Kemudian penyimpanannya juga harus dengan suhu yang sesuai, kelembaban yang sesuai, ya kan? Kemudian penulisan resep, kemudian penerimaan resep, status dan data pasien, screening, etiket, penyimpanan obat, hingga pemanggilan pasien. Kemudian obat diserahkan, jangan lupa ada KIE. Kemudian ada pemahaman dan ketaatan dari si pasien tersebut. Pasiennya itu paham nggak? Nah, medication error itu bisa terjadi pada semua lini. Kalau namanya dimulai dari pelayanan resep, kita ngomong medication error yang di farmasis. Berarti kita ngomonginnya mulai dari penerimaan resep. Bisa nggak si apotekernya waktu menerima resep dia salah baca obat kayak gitu? Yang pertama banget, jangan sampai salah baca resep. Nah, hingga jangan sampai nih gara-gara namanya salah di penyerahan obat ini ya. Namanya itu sama-sama, misalkan namanya sama-sama Ari Gunawan. Ari Gunawan, kamu harus pastikan itu umurnya berapa. Kalau misalkan pernah nih ada kejadian dulu waktu saya kerja sama-sama namanya itu sama, saya lupa namanya siapa. Umurnya itu juga sama, sekitar 43 tahun. Nah, jangan lupa ditanyakan alamatnya mana. Nah, itu baru sama-sama namanya ini, umurnya ini, alamatnya mana. Nah, itu pasti alamatnya itu berbeda, seperti itu. Jangan sampai kita salah dalam menyerahkan obat. Kemudian konseling obat juga bisa terjadi.
medication error ya. Kemudian monitoring outcome-nya itu adalah pasien sembuh, pasien mengalami perbaikan. Dalam screening resep bisa terjadi administration error, kemudian pharmaceutical error dan clinical error. Pencegahan medication error bagaimana? Dari pabrik, inventarisasi obat-obat dengan nama mirip dan kemasan mirip itu diberi warning. Dari pabriknya aja juga harus penamaannya harus jelas. Kalau nama yang obat-obatnya itu mirip, nah itu harus diberi harus diberi warning. Kemudian ada tulisan yang tidak jelas di kemasan untuk dos yang berbeda. Nah, penerimaan obat, pencatatan nomor batch, ED dan lain-lain. Kemudian penyimpanan di gudang, beri warning pada kemasan mirip. Kalau penyimpanan di ruang raci, pisahkan obat-obat berbahaya, misalkan obat untuk diabetes, beri tanda obat-obat yang mirip kemasannya. Penulisan resep kalau tidak jelas, lebih baik bertanya walau dianggap bodoh daripada menebak-nebak, karena yang untuk sekarang itu yang dinamakan resep yang bagus itu adalah resep yang bisa dibaca. Kalau dokter-dokternya itu dokter-dokter muda, nah sekarang sudah mereka tulisannya bisa dibaca semuanya, karena harus bisa dibaca biar tidak terjadi medication error seperti ini. Kemudian pelihara komunikasi dengan dokter dan perawat dengan baik. Ini penting banget. Jangan sampai nih gara-gara komunikasi kita jelek dengan dokter dan perawat, nah itu nanti kita malah bisa kalau ada apa-apa malah dikiranya aduh sok tahu banget gimana kayak gitu. Intinya jalin komunikasi yang baik dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya, sampai ke OB-OB-nya, sampai ke satpam-satpamnya, karena kita pasti itu saling membutuhkan satu sama lain seperti itu. Kemudian penerimaan resep ditukar dengan nomor tunggu, status dan data pasien, penamaan pasien, nama orang tua anak-anak atau nama suami pasien, kemudian alamat lengkap dan nomor telepon, kemudian status pasien. Di sini untuk menentukan penagihannya, maksudnya dia itu pasien mandiri atau pasien asuransi. Kemudian screening resep itu kesalahannya bisa terjadi pada fase administrasi, kemudian pharmaceutical dan clinical error. Etiket, cek ulang penulisan di etiket, cek terhadap resep, cek terhadap obat, segitiga emas. Kemudian penyiapan obat, lama penyiapan obat itu menentukan terjadinya medication error. Waktu cepat, kemungkinan medication errornya itu makin besar. Yang perlu dilakukan adalah ketika sebelum menyerahkan kepada pasien itu adalah selalu double check. Di semua lini double check. Tempat kerja, tata cara kerja, racikan dan lain-lain. Kemudian jangan lupa ketika Anda bekerja itu memang semuanya harus punya SOP. Jadi ketika jangan sampai nih ada kesalahan. Jadi kamu kalau kerja itu semua harus ada SOP, standar operasional prosedur. Itu untuk menjaga kalian. Standar operasional prosedur, bagaimana sih SOP-nya? Nah, kemudian pemanggilan pasien, panggil sesuai resep. Cocokkan dengan nomor tunggu. Kemudian penyerahan obat, tukar dengan nomor tunggu, konfirmasi nama, alamat dan kondisi pasien. Kemudian pada saat KIE, mungkin kalian sudah mengambil mata kuliah KIE, itu ada 3 prime questions ya, ada adherence, kemudian perbaiki komunikasi dengan pasien, dan jangan lupa untuk mendokumentasikan counseling. Peran farmasis di mana? Dalam pharmaceutical care, bangun sistem, review resep, kemudian counseling, ada compliance, adherence, dan monitoring. Pada fase administrative error atau prescribing errors,
itu bisa terjadi pada pertama, kejelasan tulisannya bisa dibaca apa enggak, harus bisa dibaca. Kemudian kelengkapan resep harus ada. Kalau administrasi ya harus ada nama dokternya dulu, harus jelas. Itu penting banget karena banyak terjadi resep palsu, SIP dokter, kemudian tanggal penulisan resep, nama pasien, dan lain-lain. Kemudian ada keaslian resep, ini penting banget karena banyak banget ya resep palsu, terutama untuk obat-obat narkotik, psikotropik. Ini wajib kamu waspadai ketika Anda nanti bekerja di apotik ya. Kemudian ada yang memalsukan resep yang berisi obat-obat untuk mohon maaf aborsi. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Anda harus benar-benar paham bahwa obat-obat yang saya sebutkan itu tadi, kamu harus aware, harus waspada. Gak mungkin kopnya rumah sakit tapi nggak ditebus di sana kayak gitu. Maka misalkan itu bukan kop rumah sakit, kop dokter umum, itu Anda harus bisa menelepon dokternya. Kalau nggak bisa ditelepon, jangan dilayani ya. Kemudian ada kejelasan instruksi, misalkan signanya bagaimana, kemudian ini disuruh buat pulv atau kapsul. Nih, pada fase administrasi, jenis kelamin, asal pasien, umur, berat, kemudian nomor registrasi, dan lain-lain. Biasanya kalau diagnosis ini nggak ada pada resep ya. Kalau fase pharmaceutical errors, ada kesesuaian ketersediaan. Dosisnya ada nggak? Misalkan diminta CTM 4 mg, tapi kamu nggak punya CTM 4 mg. Gantinya apa? Itu harus sesuai dengan kamu harus menghubungi dokter penulis resep. Boleh apa enggak diganti dengan misalkan isinya sama, kemudian dosisnya atau kekuatan sediaannya sama, boleh diganti dengan obat tersebut apa enggak? Kalau enggak ya jangan. Kemudian bentuk sediaan dan cara pemberian, misalkan diminta amoxicillin sirup, kamu bacanya amoxicillin tablet, itu nggak boleh. Kemudian cara pemberian, kemudian stabilitasnya harus disimpan dalam suhu bagaimana. Kalau misalkan supo harus disimpan dalam suhu bagaimana. Kemudian kalau misalkan obat-obatan yang sudah direkonstitusi, sirup-sirup yang sudah direkonstitusi, contohnya amoxicillin atau cefadroxil yang sudah direkonstitusi, disimpannya di mana? Harus disimpan di kulkas. Itu harus kamu sampaikan ke pasien seperti itu. Kemudian pharmaceutical error, apakah bentuk sediaan sesuai dengan yang tersedia? Apakah ada bentuk sediaan yang lebih sesuai? Kemudian apakah dosis obat sesuai dengan ketersediaan? Apa harus disiapkan secara khusus? Bila ada, harus dijamin stabilitasnya. Kemudian tentukan jumlah obat dan kapan kadaluarsa. Apakah ada instruksi pemakaian yang harus disampaikan? Nanti ini bisa Anda baca sendiri ya. Kemudian medication error dapat terjadi dikarenakan adanya petugas yang kurang berpengalaman, kemiripan nama obat, look alike, sound alike, salah dalam proses transkripsi, beban pekerjaan yang berlebihan, dan jumlah petugas yang kurang memadai. Medication error ini dapat terjadi pada berbagai keadaan. Contohnya, misalkan informasi pasien yang tidak lengkap, tidak ada informasi tentang riwayat alergi dan penggunaan obat sebelumnya. Kemudian tidak diberikan obat yang layak, misalnya cara minum atau menggunakan obat, frekuensi dan lama pemberian, hingga peringatan jika timbul efek samping. Kemudian bagaimana interaksinya? Interaksi apa? Obat dengan penyakit, interaksi obat dengan obat, bisa interaksi obat dengan makanan. Kemudian kesesuaian, lama terapinya. Kalau antibiotik harus misalkan 5 hari harus dihabiskan, ya harus dihabiskan. Kemudian dosisnya harus sesuai, cara pemberian, jumlah obat, dan di
Di sini ada quality control peresepan, pelayanan resep. Pelayanan resep, pemeriksaan pertama oleh apoteker yang di depan, kemudian pemeriksaan kedua oleh apoteker yang berada di belakang layar. Jika benar, maka masuk ke arsip resep, kemudian baru resep diracik, kemudian jangan lupa untuk di double check. Kemudian dicek lagi sesuai enggak, bener enggak, kemudian baru diserahkan kepada pasien. Jika resepnya itu salah, maksudnya misalkan resepnya nggak bisa dibaca, ya, tulisannya nggak bisa dibaca, atau jika kalau misalkan kalian tahu di apoteker farmasi klinis itu benar-benar bekerja, maksud saya pasti mereka tuh mempunyai pengetahuan yang mumpuni, ya, namanya sudah sekolah spesialis farmasi klinis. Nah, jika dipandang si pasien itu harusnya tidak mendapatkan antibiotik, ya, paling gampang kalau mau antibiotik harus dengan uji kultur. Ini bisa dikonsultasikan ke dokter. Kalau dokter ingin meresepkan antibiotik ini harus disertai dengan uji kultur dan sebagainya kayak gitu. Kemudian kalau sudah dikoreksi resepnya, baru resepnya itu diracik seperti itu. Jangan lupa dilakukan double check sebelum diserahkan ke pasien.